Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata tulang? Sisa-sisa makanan, limbah dapur, atau bagian keras yang sering tersisa? Bahan yang mungkin tak terpikirkan banyak orang untuk dijadikan sebagai bahan dasar utama dalam makanan. Di Sumeneb, bahan yang dianggap tak penting dan selalu menjadi sisa di piring telah menjadi sebuah makna baru bagi masyarakat di sini. Kita tidak bisa memastikan sejak kapan kaldu kokot itu dikenal. Namun sajian ini bisa dinikmati awalnya itu hanya dari kalangan tertentu. Siapa sih yang bisa menggunakan atau mampu mengkonsumsi dengan cara menyembelih sapi saat itu? Ini kan tidak semua kalangannya. Karena tidak semua orang bisa menikmati kaldu kokot. Karena apa? Kokot kaki sapi itu kan harganya lumayan mahal. Jadi sebenarnya kalau ditelusuri, jadi hidangan kaldu kokot ini adalah hidangan para tamu-tamu raja pada waktu itu. Di buku Hubdiyong, buku Sumeneb abad 19, itu ada satu desa yang memang para penduduknya itu sebagai koki raja. Itu desa Pacobiken. Sekarang desa itu ketika saya telusuri tidak ada nama desa itu di Kabupaten Sumeneb, tapi ada beberapa dusun yang namanya Pacobiken. Kokot itu bahasa Madura, yaitu kaki sapi. Kalau kaldu sendiri untuk wilayah Sumeneb yaitu kacang hijau yang dibikin kayak sop, nah, dicampur kaki sapi. Makanan ini gurih rasanya. Kaldu ini sudah hadir sejak lama dan sudah akrab di lidah masyarakat Sumeneb. Siapa yang terus melestarikannya hingga saat ini? Pertama kali ini dimulai tahun 1962, yang menciptakan makanan ini adalah babuyut saya, yaitu Ibu Nakia. Waktu itu dia punya kacang hijau, terus kacang hijau dia pikir mau dibuat apa, sedangkan keluarganya itu pada waktu itu memang anaknya sedikit, cuman yang kumpul di situ anggotanya banyak. Istilahnya tempat penampungan lah gitu. Akhirnya dia olah makanan ini menjadi kayak seperti sayur, nggak taunya diminati sama keluarga. Kacang hijau dengan rasa gurih merupakan kombinasi yang tidak biasa. Berbeda dengan selera umum yang mengenalnya dengan rasa manis, sajian ini dianggap sebelah mata dan banyak yang menganggap rasanya aneh. Iya, selama ini kan orang mungkin tidak familiar menggabungkan antara makanan kacang hijau dengan kokot. Jadi selama ini asumsi masyarakat, terutama masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum, menganggap bahwa makanan dengan ciri kacang hijau itu khasnya harusnya dengan gula dan lain sebagainya, karena manis. Nah, ternyata ketika dipadukan dengan kaldu kokot, rasanya beda. Rasa tak cukup hanya diceritakan. Dia harus diolah, dimasak, lalu disajikan. Orangnya jangan dianu ya. Iya. Ikan aja. Oh, kaldu biasa nggak pakai kikil deh? Iya, pakai cuma jeroan. Oh, jeroan. Bikin ya, ini bikin. Kaldu kokot lahir dari tulang sapi dan kacang hijau yang direbus perlahan, menciptakan kaldu gurih yang hangat. Disajikan bersama lontong, saus kacang, dan perasan jeruk. Sederhana tapi penuh rasa. Hampir bisa dipastikan bahwa ini adalah salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap sumber daya alam yang diperoleh dari Sumeneb terkait dengan ketahanan pangan ya. Karena pada saat disajikannya pun ini bervariasi. Jadi tidak hanya menggunakan bahan dasar arta atau kacang hijau, tetapi pada akhirnya juga ditambahi dengan beberapa varian, misalnya dengan menggunakan kalau katanya orang Madura kurkit sabreng, yaitu singkong yang diolah untuk menjadi kurkit, atau juga bisa ditambah dengan kukusan sabreng ya, kalau kita menyebutnya ketela pohon, yang kemudian juga diiris-iris menjadi bagian dari penyajian kaldu kokot itu sendiri. Kaldu kokot itu menjadi khas dan menyenangkan itu adalah kikilnya itu. Karena kikil ini memberikan sensasi lembut di mulut sehingga menyenangkan gitu, memberikan sensasi yang menyenangkan. Jadi tekstur makanan itu bisa mempengaruhi
hormon kebahagiaan seseorang gitu ya, hormon yang bikin rileks. Nah, itu diberikan oleh unsur di kokot atau kikil yang namanya gelatin. Bahwa itu kemudian ada kacang hijau, mungkin ya karena apa ya, menurut saya karena pengaruh dari Arab kali ya, karena di Arab itu banyak, kemudian dari Turki, Arab, kemudian Pakistan, Uzbekistan itu banyak membuat sop dari kacang hijau gitu. Jadi mungkin ini perpaduannya seperti itu, dan mungkin juga mereka menemukan bahwa kalau perpaduan antara kikil dan itu tuh memberikan rasa yang gurih yang menyenangkan kali ya. Karena kalau kikil saja itu kayak rasanya kan agak plain gitu, ada gurihnya sedikit tapi agak plain gitu. Nah kemudian barangkali dulunya kemudian supaya menambah rasanya menjadi kaya itu ditambah dengan gurihnya kacang hijau, barangkali itu ya, sehingga kemudian saling melengkapi itu antara kacang hijau yang kasar tapi gurih, kemudian dengan kikil yang rasanya agak-agak plain tapi punya tekstur yang menyenangkan, yang halus lembut. Tulang kaki sapi dan kacang hijau, kedua bahan baku yang kontras mampu saling melengkapi saat dimasak bersamaan. Tulang yang direbus perlahan mengajarkan bahwa perlu waktu untuk mengeluarkan rasa yang dalam dan nikmat. Terjadi pergeseran bahwa makanan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, tapi pada akhirnya bisa menjadi sajian yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, karena bahan-bahan ini yang mudah didapat dan terkait peningkatan kemahiran dan keterampilan masyarakat dalam mengolah makanan. Kacang hijau itu merupakan salah satu hasil pertanian yang lumayan menjanjikan. Selain kalau Tegalan ada sekarang tembakau dan lain sebagainya. Jadi kacang-kacangan itu salah satunya, termasuk jagung. Kaki sapi, kita tahu bahwa sapi menjadi salah satu hewan yang dipelihara dan begitu dihargai di Madura. Nah, sehingga perpaduan ini menurut saya sebagai bentuk dari bagaimana masyarakat Madura bisa keluar atau mengadaptasi dari berbagai hal yang Masnya katakan tadi, resilient tadi. Jadi dari beragam kekurangan itu kemudian dipadukan menjadi satu makanan dengan ciri khas kaldu kokot. Karena kalau dia dari ketahanan pangan, saya ini adalah suatu kusin atau kulineri produk yang sangat mendukung ketahanan pangan. Karena itu memanfaatkan hal-hal yang berlimpah di sekitarnya, yang harus diingat bahwa tidak semua orang itu bisa memanfaatkan kikil. Nah, bahkan sekarang di luar negeri itu dikatakan bahwa kikil itu bisa dimakan loh. Jadi kaldu kokot ini memanfaatkan bahan-bahan yang dianggap mungkin rendah begitu menjadi suatu kulineri yang menyenangkan gitu ya, yang bisa memuaskan banyak orang. Dan kacang hijau ini karena lahan kering nih, dia adalah produk lahan kering. Dia tidak membutuhkan perairan yang intensif seperti padi, kemudian juga tidak membutuhkan pupuk yang terlalu banyak begitu. Dan dia justru bahkan menyuburkan tanah gitu supaya karena dia punya fasilitas untuk menambah nitrogen di dalam tanah. Jadi menurut saya ini sangat mendukung ya untuk ketahanan pangan gitu. Kebetulan kaldu kokot itu sudah kita hakikan di tahun 2021 dan juga kita WBTB kan. Jadi intinya kaldu kokot itu sudah punya hak milik Sumeneb. Kaldu kokot ini menjadi salah satu ciri khas atau warisan budaya yang berkaitan dengan kemahiran dan keterampilan. Jadi bagaimana masyarakat Sumeneb mampu mengolah bahan-bahan yang ada di alam untuk bisa menjadi kuliner keseharian yang istilahnya bisa membantu masyarakat untuk menjaga stamina dan tentang keseimbangan gizi. Kalau dibilang makanan kaldu kokot ini kuno, memang sih kuno. Karena sudah pada sebelum saya lahir sudah ada kaldu itu. Cuman saya ingin melestarikan lah. Kita yang kapan itu sempat mengadakan kayak festival kuliner. Kita tampilkan kuliner-kuliner khas Sumeneb termasuk kaldu kokot. Dan juga salah satunya ketika kita ada tamu, kita juga memperkenalkan kaldu kokot dan kuliner lain yang khas Sumeneb. Secara umum saya melihat bahwa sebenarnya kaldu kokot ini itu merupakan representasi atau gambaran tentang pola hidup orang Madura yang sebenarnya harus ada keseimbangan antara aktivitas keseharian mereka dengan konsumsi atau asupan gizi. Jadi sebenarnya nenek moyang kita sudah mengajarkan gaya hidup sehat kalau dulu Mas ya. Jadi ketika mereka banyak beraktivitas seperti orang Madura ini kan aktivitasnya agak tinggi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah perkebunan, kemudian pertanian. Maka untuk memenuhi energi, kebutuhan energi itu,
akan dibutuhkan makanan-makanan yang memiliki asupan gizi yang bagus. Nah, maka di sini hadirlah keterampilan masyarakat, hadirlah kemahiran masyarakat dalam mengolah hasil alam yang ada di wilayah Madura untuk menjadi sebuah sajian kuliner yang banyak memberikan manfaat bagi kesehatan. Zaman terus berubah, tapi rasa ini akan tetap membawa kita bernostalgia dan senantiasa merindukan kampung halaman. Saat ini, kita tidak hanya makan untuk kenyang, melainkan menikmati serta menghargai warisan yang telah ditinggalkan orang tua kita. Jika rasa ini hilang, siapa yang akan bertanggung jawab? Menyerah itu kayaknya iya Mas, karena kan pasaran sekarang lagi, perekonomian lagi agak-agak mau bilang rendah, gimana ya? Kita harus berusaha ya. Nomor satu ya kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau yang memberi rezeki kepada kami ya. Terus ya itulah kita sering-sering ramah tamah kalau ada orang membeli itu bagaimana cara servis kita lah. Iya. Kalau tetap rasa harus tetap biarpun harga wadah naik kita harus tetap mempertahankan. Untuk Gen Z ya, contohnya misalkan ada dari luar Madura terus nyoba, apa ini kaldu kokot kok aneh, kacang hijau dicampur sama jeroan, kikil, kan aneh. Biasanya kalau di Jawa itu kacang hijau manis. Ketika nyoba 1 kali suapan, ketagihan katanya. Iya, doyan jadinya. Kaldu ini mungkin tidak istimewa bagi semua orang. Ia tidak diperebutkan di restoran besar, serta tidak tampil di layar iklan. Tapi bagi sebagian orang, ini rasa yang sulit dilupakan. Bukan karena mewah, tapi karena hadir di hari-hari biasa, saat dapur mengepul, tangan bekerja, dan hidup berjalan pelan. Di tempat lain, rasa ini mungkin dianggap tak biasa. Bagian yang keras, alot, dan perlu direbus sangat lama. Tapi di sini, justru karena itulah ia dipilih dan dijaga. Karena kami percaya, tidak semua yang kecil itu remeh, tidak semua yang lambat itu terlambat. Mungkin rasa ini tak dicari semua orang, tapi di tempat kami, rasa ini adalah rumah.